Apa itu homeostasis? Homeostasis berasal dari kata homeo artinya yang sama dan statis artinya berdiri atau diam. Homeostasis adalah kemampuan tubuh untuk beradaptasi dan menjaga keseimbangan kondisi cairan di dalam internal tubuh terhadap perubahan lingkungan di sekitar. Homeostatis ini sangat penting karena sel dan jaringan tubuh hanya akan tetap hidup dan dapat berfungsi secara efisien. Ketika kondisi internal ini dipertahankan dengan baik, ini tidak dapat dikatakan bahwa lingkungan internal bersifat tetap dan tidak berubah. Sistem kontrol homeostasis dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, kontrol intrinsik atau lokal, terdapat dalam dan inheren bagi organ tersebut, contohnya ketika otot sedang beraktivitas. Yang kedua, kontrol ekstrinsik, yaitu besar kontrol homeostatik dipertahankan dengan kontrol ini. Mekanisme regulasi dimulai di luar suatu organ untuk merubah aktivitas organ tersebut. Mekanisme ini dilakukan oleh sistem saraf dan endokrin. Contohnya, mekanisme untuk memulihkan tekanan darah ke tingkat yang sesuai. Umpan balik negatif atau negatif feedback. Pada umpan balik negatif, perubahan suatu faktor dikontrol secara homeostatis akan memicu respon yang berupaya untuk memulihkan faktor tersebut ke normal dengan menggerakkan faktor ke arah yang berlawanan dari perubahan awalnya. Contoh umpan balik negatif dapat dilihat pada gambar di samping, dimulai dari variabel, kemudian ke reseptor, lalu ke pusat integrasi, selanjutnya ke efektor. Dari efektor, kembali lagi ke variabel, dan begitu seterusnya. Umpan balik positif. Pada umpan balik positif, perubahan pada awal variabel terkontrol memicu respon yang mendorong ke arah yang sama seperti awal perubahan sehingga berubah semakin kuat. Fungsi homeostatis dari obat. Penyakit umumnya dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu patofisiologi, dikarenakan kegagalan internal beberapa proses fisiologis normal dan ini berasal dari beberapa sumber eksternal seperti infeksi bakteri atau virus. Yang kedua, individu tidak dapat mempertahankan homeostatis dan satu atau lebih variabel lingkungan internal akan terganggu akibatnya. Banyak obat-obatan yang saat ini digunakan dirancang untuk membantu tubuh dalam mempertahankan homeostatis ketika tubuh gagal melakukan mekanisme pengaturan sendiri. Contohnya, yang pertama angiotensin converting enzyme atau disingkat ACE, inhibitor seperti enalapril dan beta blockers seperti propanolol menurunkan tekanan darah pada pasien dengan hipertensi idiopatik. Yang kedua, hiperglikemia pada pasien dengan diabetes mellitus tipe 1. Suntikan insulin membantu sel pasien untuk mengambil dan menyimpan glukosa secara efektif, menurunkan glukosa darah ke kisaran normal. Yang ketiga, diuretik, contohnya obat furosemid, mengurangi volume darah sehingga mengurangi beban kerja jantung pada pasien dengan gagal jantung kongestif. Contoh homeostatis pada kadar glukosa. Jika glukosa dalam darah terlalu tinggi, maka pankreas melepas hormon insulin untuk menyeimbangkan glukosa dalam aliran darah. Sebaliknya, jika kadar gula turun terlalu rendah, maka simpanan glikogen di hati dan otot diubah menjadi glukosa untuk menjaga keseimbangan optimal. Contoh homeostatis dari kehidupan sehari-hari. Ketika kita memasuki ruangan gelap dari cahaya terang, kita tidak dapat melihat apapun beberapa saat. Dalam beberapa detik, kita dapat menyesuaikan pandangan kita dengan cahaya yang redup dan bergerak dengan mudah. Setelah olahraga berat, suhu tubuh naik dan banyak berkeringat. Penguapan dari hasil keringat dalam pendinginan yang membawa menurunkan suhu tubuh normal. Pada musim dingin, kulit menyesuaikan suhu panas pada tubuh. Mekanisme homeostatik bekerja melalui mekanisme umpan balik negatif, di mana kecepatan pembentukan atau pemanfaatan setiap produk diatur oleh jumlah produk yang tersedia pada periode tertentu.
Mekanisme homeostatik beroperasi pada semua tingkat hierarki dalam sistem kehidupan, yaitu sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Ini terjadi hampir pada semua bentuk kehidupan dan memberikan kontribusi untuk keseimbangan alam. Sebuah sistem tertutup adalah satu di mana tidak ada pertukaran materi dan energi dengan lingkungan, misalnya kristal, gula, batu, dan lain-lain.